Halo Sobat Antam. Selamat datang kembali di kanal Sobat Antam, sumber terpercaya Anda untuk informasi dan analisis mendalam mengenai pergerakan harga emas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan pembaruan harga emas Antam terkini, menganalisis tren historisnya, serta memberikan panduan strategis bagi Anda para investor yang bijak. Informasi ini kami sajikan pada tanggal 21 Mei 2026, dengan waktu pembaruan terakhir tercatat pada pukul 05.19 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang kami himpun, harga emas Antam per gram pada hari ini terpantau berada di level Rp2.800.000. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan harga penutupan kemarin, yang tercatat sebesar Rp2.765.000. Dengan demikian, hari ini kita menyaksikan kenaikan harga sebesar Rp35.000 per gram, atau setara dengan peningkatan 1,27%. Kenaikan ini tentu menjadi sorotan utama bagi para pelaku pasar dan investor, mengindikasikan adanya momentum positif dalam jangka pendek setelah periode fluktuasi. Pergerakan harga emas selalu menarik untuk dicermati, tidak hanya dari data harian, tetapi juga dari perspektif historis yang lebih luas. Mari kita telaah lebih jauh bagaimana harga emas Antam telah bergerak dalam beberapa periode terakhir. Pertama, jika kita menilik pergerakan harga kemarin, seperti yang telah kami sampaikan, emas Antam menunjukkan kenaikan sebesar 1,27% atau Rp35.000. Kenaikan ini dapat diinterpretasikan sebagai sinyal awal dari pembalikan tren atau setidaknya upaya pasar untuk mengoreksi penurunan yang mungkin terjadi sebelumnya. Dalam konteks pasar yang dinamis, setiap kenaikan, sekecil apapun, dapat menjadi indikator perubahan sentimen investor. Namun, ketika kita memperluas cakupan analisis ke periode yang lebih panjang, gambaran yang muncul sedikit berbeda. 7 hari yang lalu, harga emas Antam justru mengalami penurunan sebesar 1,37%, atau setara dengan Rp39.000. Penurunan dalam rentang 1 minggu ini menunjukkan bahwa pasar emas masih berada dalam fase volatilitas. Fluktuasi seperti ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi global, seperti data inflasi, kebijakan suku bunga bank sentral utama, atau bahkan perkembangan geopolitik yang memicu ketidakpastian. Bagi investor, data ini mengingatkan kita akan pentingnya tidak hanya melihat pergerakan harian, tetapi juga memahami tren jangka pendek yang lebih luas. Lebih jauh lagi, apabila kita mengamati pergerakan harga dalam 1 bulan terakhir, kita akan menemukan bahwa harga emas Antam telah mengalami penurunan yang lebih substansial, yakni sebesar 2,78% atau Rp80.000. Penurunan dalam skala bulanan ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang cukup dominan dalam periode tersebut. Faktor-faktor seperti penguatan dolar Amerika Serikat, peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah, atau optimisme pasar terhadap pertumbuhan ekonomi global yang mengurangi daya tarik emas sebagai aset lindung nilai, mungkin turut berkontribusi pada tren penurunan ini. Kombinasi antara penurunan signifikan dalam 1 bulan, koreksi turun dalam 7 hari, dan kenaikan hari ini, melukiskan potret pasar emas yang sangat dinamis dan responsif terhadap berbagai katalisator ekonomi dan finansial. Melihat data historis ini, dapat kita simpulkan bahwa pasar emas Antam saat ini berada dalam fase konsolidasi atau mungkin sedang mencari arah baru setelah mengalami tekanan dalam jangka menengah. Kenaikan hari ini bisa jadi merupakan bagian dari koreksi teknikal atau respons terhadap berita ekonomi tertentu yang positif bagi emas. Namun, penting untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan bahwa tren penurunan telah sepenuhnya berakhir, mengingat penurunan yang cukup dalam 1 bulan terakhir. Dalam menghadapi dinamika harga emas yang demikian, lantas, strategi investasi seperti apa yang sebaiknya kita terapkan? Sobat Antam, kami senantiasa menekankan pentingnya pendekatan yang bijak dan terencana dalam berinvestasi. Pertama, pertahankanlah perspektif jangka panjang. Emas secara historis telah terbukti sebagai penyimpan nilai yang andal dan lindung nilai terhadap inflasi serta ketidakpastian ekonomi. Meskipun harga dapat berfluktuasi dalam jangka pendek, nilai intrinsiknya cenderung bertahan dan bahkan meningkat seiring waktu. Bagi Anda yang memiliki tujuan keuangan jangka panjang, seperti dana pensiun atau pendidikan anak, kepemilikan emas dapat menjadi komponen penting dalam diversifikasi portofolio Anda. Kedua, pertimbangkan strategi diversifikasi. Jangan menempatkan seluruh aset Anda dalam satu jenis investasi saja. Emas memang memiliki karakteristik unik sebagai aset safe haven, namun portofolio yang seimbang akan mencakup berbagai kelas aset, termasuk saham, obligasi, dan properti, sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda. Emas dapat berfungsi sebagai penyeimbang yang meredam volatilitas portofolio ketika aset lain mengalami tekanan. Ketiga, praktikan metode dollar cost averaging atau rata-rata biaya. Metode ini melibatkan pembelian emas secara rutin dengan jumlah yang konsisten, tanpa mempedulikan fluktuasi harga harian. Dengan menerapkan strategi ini, Anda secara otomatis akan membeli lebih banyak emas saat harganya rendah dan lebih sedikit saat harganya tinggi, sehingga rata-rata biaya perolehan Anda akan menjadi lebih optimal dalam jangka panjang.
Ini adalah strategi yang sangat efektif untuk mengurangi dampak volatilitas pasar dan membangun posisi kepemil.